Tony masuk ke ruang VIP. Tak sengaja melihat istrinya sedang mencium seorang pria tua. Langsung meraih botol minuman. Memukul kepala pria itu dengan keras. Pria itu langsung jatuh tersungkur. Tony kemudian menegur istrinya dengan keras. Mengatai istrinya tidak tahu malu. Sudah berhubungan mesra dengan pria lain. Tak disangka istri malah membalas menyerang. Menuduh Tony gegabah memukul tanpa pikir panjang. Dan berdalih bahwa ia hanya bermain permainan dengan pria tua itu. Tony marah besar. Langsung mengajukan cerai. Setelah itu, ia langsung menyeret istrinya ke kantor sipil. Setelah bercerai, istri tidak menutupi sikap buruknya. Mengaku akhirnya bebas dari Tony yang tak berguna. Dan pergi bersama pria tua itu. Amarah membara di mata Tony. Namun ia tak berdaya. Ia putus asa. Berpikir jika dirinya anak orang kaya, mungkin istri tak akan mudah mengkhianatinya. Saat ia masih tenggelam dalam fantasi, sekelompok mobil mewah perlahan datang. 4 wanita tinggi besar turun dari mobil. Melangkah mantap mendekatinya. Serentak membungkuk memberi hormat. Adegan itu terasa seperti mimpi. Tony menunduk, bingung menjelaskan bahwa ia bukan anak orang kaya. Para wanita itu membawa Tony ke markas perusahaan nomor 1 di dunia. Di sana ia melihat ibunya duduk di kursi bos. Dengan bangga mengumumkan bahwa ia adalah orang terkaya di dunia. Untuk memastikan Tony tumbuh aman, ia menyembunyikan identitasnya selama 28 tahun. Tony terkejut, langsung berlari memeriksa identitas ibunya. Setelah yakin, hatinya tidak bisa tenang. Ternyata orang tuanya adalah CEO perusahaan nomor 1 dunia. Selama ini tidak memberitahunya, karena ibunya sudah melihat mantan istrinya adalah wanita materialistis. Kini kebenaran terungkap. Tony benar-benar memahami sifat asli istrinya. Memberinya kartu hitam senilai ratusan miliar. Bisa membeli rumah mewah sepuas hati. Lalu langsung pergi rapat. Tony baru sadar. Segera berlari ke kantor penjualan properti. Sesampai di sana, ia melihat seorang atasan meraba-raba pegawai wanita. Ia marah besar. Langsung maju menghentikannya. Atasan hendak marah pada Tony. Namun gadis itu muncul tepat waktu membantu. Ternyata dia teman lama Tony. Gadis itu mulai memperkenalkan properti di bawah perusahaan. Saat itu mantan istri dan pria tua masuk. Begitu melihat Tony, mereka menertawakan dengan sinis. Mengejek gajinya rendah. Tak bisa membeli bahkan satu kamar toilet di rumah mewah pria tua. Mengatakan ia pantas tinggal di bawah jembatan. Gadis itu tahu Tony tak punya rumah. Lalu menggunakan tabungannya. Membiarkan Tony membeli rumah kecil untuk menetap. Tony sangat tersentuh. Mantan istri dan pria tua tetap mengejek. Tony akhirnya tak tahan lagi. Menyatakan ia juga mampu membeli rumah mewah. Mantan istri menertawakan. Mengatakan Tony cuma orang miskin bergaji 3.000 per bulan. Kalau benar bisa membeli rumah mewah bernilai jutaan, ia harus berlutut menjilati sepatunya. Tony tertawa dingin. Mengeluarkan kartu hitam tertinggi senilai ratusan miliar.